ketika. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Mohon maaf, Bapak, saya diminta untuk sebagai pengamat mengobservasi kegiatan dalam coaching, Pak. Ya. Namun dalam kegiatan ini ada 3 kriteria yang bisa Bapak laksanakan. Yang pertama kriterianya mendengarkan aksi. Yang kedua pertanyaan berbobot. Yang ketiga memberdayakan coaching. Bapak nanti dalam kriteria percakapan ini mau melaksanakan yang kriteria yang mana? Saya akan lebih fokus kepada memperdayakan coaching. Oh itu ya. Nanti dalam pelaksananya mungkin saya akan lebih mengobservasi percakapan Bapak dengan coach itu ya. Ya, terima kasih. Ya, nanti kita bertemu lagi di kegiatan percakapan Pak. Assalamualaikum Pak Misbah. Waalaikumsalam. Pak Kepala kumaha? Bagaimana kabarnya? Pakai bahasa Indonesia Pak. Assalamualaikum Pak Misbah. Waalaikumsalam. Memang Pak Kepala, Pak Igi. Alhamdulillah baik. Ada apa nih, kaget nih saya di kebunnya diundang untuk ngobrol-ngobrol. Terima kasih Pak Kepala atas kehadirannya, maksud Pak OPS Pak Igi. Dalam hal ini saya ingin ngobrol barang 10 atau 15 menit terkait permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan sekolah, Pak. Ada apa di sekolah permasalahan? Gini Pak, saya punya keinginan sekolah itu inginnya sekolah yang bersih, kemudian maju, termasuk melaksanakan visi misinya gitu. Visi misi sekolah saya itu yaitu bersih, sehat, kreatif, inovatif, dan agamis gitu. Dalam hal ini ketika melaksanakan berkaitan dengan kebersihan itu dan kesehatan, ada beberapa kendala yang saya hadapi untuk melandingkan kegiatan atau visi sekolah berkaitan dengan misinya yaitu bersehat tersebut, Pak. Kendalanya itu ada kendalanya sampai nggak bisa berkembang. Ada kendala barangkali. Kendalanya memang yang pertama mungkin karena program atau visi misi tersebut dalam arti awal, Pak, sehingga mereka terutama para guru dan siswa belum bisa melaksanakan sepenuhnya berkaitan dengan visi dan misi tersebut, Pak. Misalnya guru kemudian siswanya, apalagi siswa belum secara spontan kalau ada sampah mereka masih belum sadar bahwa sampah itu harusnya dibuang pada tempatnya gitu. Tapi mungkin karena ini awal program tersebut mereka belum bisa ada kesadaran terkait dengan masalah kebersihan, Pak. Kemudian selain siswanya belum sadar, gurunya pun kadang-kadang acuh tak acuh. Kadang-kadang mungkin mereka itu beranggapan tugas mereka hanyalah mengajar gitu. Padahal pembelajaran itu idealnya kan di kelas, di halaman, di ruangan, termasuk di lingkungan sekolah itu kan yang bersih gitu, sesuai dengan visi dan misi sekolah gitu, Pak. Apa sudah dibicarakan dengan kepala sekolah sebagai yang punya tanggung jawab, yang punya wewenang kebijakan di sekolah? Karena ini merupakan program sekolah, Pak, berkaitan dengan visi dan misi yang sejak awal memang sudah dilandingkan, sudah diprogramkan, dan ibu kepala sekolah sudah sangat
mendukung, tapi dalam pelaksanaannya terutama siswa dan guru-guru belum sadar sepenuhnya gitu. Jadi mereka masih acuh tak acuh terhadap program ataupun visi misi sekolah tersebut gitu Pak. Berarti belum ada kesadaran dan tanggung jawab dari Iya. pihak guru dan murid mungkin ya itu. Nah, mungkin perlu dibicarakan lagi untuk menguatkan kepada ibu kepala, karena kan ibu kepala yang punya wewenang, punya kuasa. Penanganan ya perlu dibicarakan dengan ibu kepala. Ya. Langkah-langkahnya sudah ditempuh. Langkah-langkah yang saya sudah ditempuh, yang pertama seperti yang tadi disampaikan bahwa yang pertama adalah koordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, langkah-langkah yang kedua itu memang saya baru menerapkan pada anak ya, terutama berkaitan dengan pelajaran PAI, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman, sudah disampaikan gitu, termasuk pada guru. Namun dalam hal ini mereka belum sadar sepenuhnya. Mungkin saya akan mencari cara yang lain atau metode atau teknik yang lain sehingga mereka, guru ataupun murid, sadar terhadap kebersihan tersebut. Cara yang lain itu udah Bapak buat untuk dikemukakan. Ada sih ide Pak. Ide sudah ada, namun belum diterapkan. Di antaranya bahwa yang pertama untuk siswa, yaitu dengan menerapkan mereka supaya sadar. Jadi mulai dari diri Pak. Mulai dari diri itu sadar bahwa mulai siapapun, baik siswa ataupun guru, semuanya yang termasuk yang ada di sekolah itu harus memulai dari diri gitu. Mulai dari diri. Yang kedua, insya Allah mungkin saya akan sosialisasikan. Yang kedua, mulai dari hal-hal yang kecil. Misalkan jajanan permen gitu, kalaupun permen itu kecil gitu Pak ya, kalaupun permen kecil bungkusnya, tapi ketika dibiarkan itu akan menggunung, menjadi sampah yang berantakan. Sehingga yang pertama tadi saya ulangi lagi, mulai dari diri sendiri. Yang kedua dari hal-hal yang kecil. Kemudian yang ketiganya mulai dari sekarang. Itu lagi saya sosialisasikan, saya gembor-gemborkan supaya kebersihan tersebut bisa terlaksana, sehingga sekolah yang punya visi misi yaitu bersih, sehat, kreatif, inovatif, dan agamis bisa terlaksana itu Pak. Bapak punya target untuk sampai kapan bisa sadar guru dan murid dalam ingatan itu, punya target nggak? Punya optimis nggak ini bisa terlaksana target? Insya Allah Pak, Insya Allah optimis, dan mungkin karena sekarang di akhir semester Pak ya, mungkin nanti setelah di awal semester 2 ya, sekarang di awal semester 2 atau pertengahan semester 2 gitu, kegiatan ini insya Allah akan dilandingkan, akan mereka mudah-mudahan sadar dengan program ini gitu Pak. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi, karena mungkin juga kalau terus secara kontinu untuk mensosialisasikan, menyadarkan, insya Allah mudah-mudahan guru-guru dan murid-murid juga sadar. Terusnya akan dimulai dari kapan? Itu ide Bapak mau diterapkan? Insya Allah Pak, karena ini visi misi sekolah itu memang sejak awal tahun ajaran baru sudah diprogramkan, namun karena belum terlaksana, mungkin karena metode dan tekniknya belum dipahami, kemudian programnya mereka belum paham, terus hikmah ataupun kebaikan dari
melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kebersihan itu mereka belum paham. Mungkin insya Allah Pak, kegiatan tersebut ya karena kemarin juga sudah berjalan, hanya mungkin belum fokus dan belum ada semacam kerjasama gitu Pak. Dalam hal ini mungkin nanti saya koordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah tentang program ini. Yang kedua, ada upaya-upaya anak saya sampaikan dalam setiap kegiatan keagamaan, baik setelah sholat berjamaah ataupun setelah kegiatan duha, saya sampaikan hal ini. Kemudian untuk guru-guru supaya mereka fokus, ya minimalnya ada kegiatan yang mereka sadar bahwa kebersihan itu penting. Di antaranya selain yang tadi saya sampaikan, mungkin ada semacam lomba kebersihan antar kelas banyak. Insya Allah mungkin karena sekarang sedang menghadapi ujian semester, mungkin insya Allah kegiatan lomba kebersihan akan dimulai ya setelah ujian semester sekarang mulainya insya Allah, sehingga program sekolah berseka itu akan terlaksana insya Allah. Pelaksanaan mulai setelah semester. Mungkin saya akan koordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah, kemudian nanti Ibu Kepala Sekolah yang memberikan program pada guru-guru, termasuk saya menekankan pada anak bahwa akan ada lomba kebersihan antar kelas. Itu mungkin Pak. Ya mudah-mudahan itu bisa terlaksana, program visi misi bersekanya itu dengan ide-ide Bapak. Karena saya juga yakin mungkin apa yang dikatakan oleh Bapak tentang permasalahan tadi, dan Bapak sudah punya ide dengan ide-ide Bapak untuk menerapkan itu, mudah-mudahan bisa tercapai. Saya yakin juga optimis ide-ide baik Bapak itu bisa terlaksana insya Allah. Satu lagi Pak, kebetulan ini cerita saja ya, cerita maksudnya dengan obrolan ini saya semakin optimis. Kemudian yang kedua, karena di sekolah saya itu ada semacam kerjasama dengan pemerintahan desa gitu ya, terkait dengan sampah. Jadi sebenarnya tinggal menyadarkan siswa dan guru untuk pembuangan selanjutnya. Alhamdulillah di sekolah kami, di desa kami itu sudah ada semacam kerjasama bahwa tiap hari Minggu itu sampah yang sudah dikumpulkan oleh siswa ataupun guru itu kalau sudah ini itu ditarik Pak. Setiap hari Minggu kalau tidak salah palingnya itu tiap minggu itu ditarik oleh petugas yang dari desa, dibuang ke tempat pembuangan TPS atau pembuangan sampah sementara yang lokasinya agak jauh dari sekolah. Tapi ini merupakan satu langkah untuk sekolah visi misi sekolah berseka itu insya Allah akan terlaksana. Mungkin hanya itu Pak yang jadi kendalanya itu, bagaimana tadi saya sampaikan, itu adalah siswanya belum sadar, gurunya belum sadar. Tapi dengan pertemuan ini ada semacam gambaran semangat buat saya untuk melandingkan, untuk mensukseskan program sekolah berseka tersebut. Sudah koordinasi dengan kepala desa mungkin Pak? Alhamdulillah sudah koordinasi sejak awal juga. Namun inisiatif dari sekolah koordinasi atau dari inisiatif dari desa? Di sekolah itu maksudnya. Kebetulan di desa itu memang ada program desa tentang penanganan kebersihan gitu. Jadi pas gitu, sekolah kita sudah punya program, kemudian desa memfasilitasi, sehingga alhamdulillah akan terlaksana mudah-mudahan Pak di tahun yang akan datang, mungkin bukan tahun lagi, akan di awal semester 2 insya Allah Pak. Itu mungkin bagus itu dengan koordinasi dengan desa, berarti kita agak sinkron antara sekolah dan desa kerjasama. Insya Allah bisa berhasil Pak. Insya Allah hari ini Pak.
terus semangat berlanjut Pak. Siap, Pak. Dan punya ide-ide baru untuk memajukan pendidikan Pak, Ya. terutama di sekolah, khususnya sekolah kita. Ya. Terima kasih Bapak atas supportnya dan kehadirannya. Kita bisa bertemu sekarang. Mudah-mudahan banyak hikmahnya atau pelajaran yang bisa kita ambil dari pertemuan sekarang. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Mohon maaf mungkin saya sudah mengganggu Enggak. waktu aktivitas Bapak barangkali. Enggak. Sama-sama, ini kan sharing. Saya juga sebagai pendidik bisa menerapkan yang dikemukakan oleh ide-ide Bapak juga. Mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu dengan ide-ide yang tadi dikemukakan oleh Bapak. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar Pak. Terima kasih. Itu saja mungkin ya Pak. Ya. Ya, aduh, kunjungan kita ini, persahabatan kita ini Alhamdulillah. sebagai sesama pendidik. Ya, siap, Terima kasih. Ya. Ya.